Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Al-maqalah as-saminatu wal ishruna, maqalah 28 dari bab 33 Nasaihul Ibad. Jadi an Salihil Marqadi, ya, an Salihil Marqadi annahu marra bi ba'did diyar faqala ya diyar aina ahlukal awwalun wa aina ummaruk al-madun wa aina sukkanukal aqdamun fahatifa bihi hatif in qata'at atharuhum wa baliyat tahta turab ajsamuhum wa baqiyat a'maluhum qalaida fi a'naqihim. Saya ulangi ya. An Salihil Marqadi, monggo. An Salihil Marqidi. An Salihil Marqidi, ada Marqadi ada Marqidi, ya. Jadi annahu marra bi ba'did diyari faqala, Annahu marra bi ba'did diyari faqala, annahu marra bi ba'did diyari faqala, Annahu marra bi ba'diyari faqala ya diyaru aina ahlukal awwalun. Ya diyaru aina ahlakal awwalun. Ahluka, ya. Ahlaka. Ahlaka aina ahlaka ahluka, ya. Ya diyaru aina ahlukal awwalun. Ya Ya diyaru diyaru aina ahlukal ahlakal awwalun. Ya, aina ahluka. Boleh makoh 28 dah cara halamannya. Bingung. Makolahnya aja Pak 28. Iya. Ya. Wa aina ummarukal madun. Wa Wa aina marukal madun. Wa aina sukkanukal aqdamun. Wa aina sukkanukal aqdamun. Fahatifa bihil hatif. fahatafa bihi hatif. Fahatifa bihil hatif. Fahatifa bihi hatif. In qata'at atharuhum In qata'at atharuhum wa baliyat tahta turabi ajsamuhum. Wa baliyat tahta turabi ajsamuhum. Tahta turabi, ya. Samuhum. Setelah tata harus majrur. Tahta turabi ajsamuhum. Wa baqiyat a'maluhum qalaida. Wa baqiyat A'maluhum qalaida. Fi a'naqihim. fi a'naqihim. Ya an Salih al-Marqidi, dari Salih al-Marqidi 86 tuh. Di lain nas adalah Salih al-Mazi. Keduanya katanya salah. Sahih Salih al-Murayya. Al-Muriyya. Salih al-Muriyya. Yaitu Salih bin Bishr. Yuqalu disebut juga Salih bin Bishr Abu Bashar Al-Muri Al-Qas. Itu namanya, ya, aslinya. Al-Marqidi radhiyallahu anhu, annahu sesungguhnya dia marra melewati biba'did diyari, sebagian kampung. Biba'did diyar, beberapa atau sebagian kampung. Faqala, lalu dia berkata, kampungnya itu
kosong, sepi, hening. Ya diari, aina ahluka. Ya diari, wahai kampung, aina ahluka. Di mana penghunimu, ahlimu? Aina ahluka. Kemana pendudukmu? Ya diari, wahai kampung, aina ahluka. Nah, seperti di Quran ada, tanyalah kampung, yang dimaksud adalah orang yang ada di situ. Tanya saja ke kampung sana, maksudnya bukan ke kampungnya ditanya, nah kampung nggak bisa ngomong, tapi kepada orang yang ada di kampung. Itu dalam bahasa Arab kategorinya namanya majaz. Yang dimaksud adalah tempatnya. Yang dimaksud tempatnya. Yang disebut tempatnya, yang dimaksud adalah isinya. Yang disebut tempatnya, yang dimaksud adalah isinya. Jadi kita juga pertandingan antara Bandung dan Jakarta. Yang dimaksud kan orang-orangnya, bukan pertandingan kotanya. Udah langsung ngerti. Jadi ya diar, wahai penduduk kampung, aina ahluk, kemana ini para penghuninya, kemana anggota-anggotanya, kemana nih, kok sepi, aina ahluk. Yaitu maksudnya aina mu'nisuka, kemana yang mendiami kamu, yang mendiami kamu. Aina ahlukal awalun, yang dulu-dulu itu, yang dulu-dulu kemana. Ini sama aja kalau kita ke kampung dulu banyak ketemu orang-orang tua. Kalau kita katanya kan udah pada gak ada kan, kita tanya kepada orang, kemana pak ini, kemana pak ini, kemana pak ini. Aina ahluk al-awwalun, kemana penghuni-penghuni yang dahulu itu. Wa aina ummaruk, dan manakah yang membangun, para pembangun. Ummaruk, imarah itu kerajaan pembangunan ya, imarah. Ummar simpail maksudnya orang yang membangun. Kemana yang membangun? Al-madun, yang dahulu, yang telah lewat. Madun tentunya yang dahulu ya. Aina ummaruk al-madun, kemana tuh yang membangun kamu dahulu, kemana yang membangun kamu dahulu. Wa aina sukanuk al-aqdamun, dan kemana penduduk yang terdahulu juga sama. Kemana penduduk yang penghuni atau penduduk yang terdahulu. Tadi kalau ahluk penghuni juga kan? Aina ahluka al-awwalun, kemana penghuni yang lalu. Aina ummaruk, ahluk itu yang tinggal ya, orang yang tinggal. Ahlul qaryah, orang yang tinggal di kampung maksudnya. Ahlul qaryah, ahlul jannah kan, ahlun nar, itu orang yang mendiami ahlu itu. Ahlus Sam, ahlul Yaman, nah, maksudnya orang yang tinggal. Ahli, orang yang mendapat musibah. Ahlul bait, penghuni rumah, tuan rumah. Ahlul bait. Aina ahluka al-awwalun, kemana penduduk kamu yang dulu. Wa aina umaru, kemana pembangun al-madun yang dulu itu, yang setelah lewat. Madun, madi kan, yang lampau. Madun, yang lampau kemana tuh? Yang dahulu juga maknanya ya. Aina sukanukal aqdamun, penduduk yang atau penduduk juga ya, penduduk yang dahulu. Aqdamun. Kemudian fahatifa bihil hatif. Hatafa atau hatifa? Ada baca hatifa, ada hatafa ya. Hatafa bihil hatif. Hatafa. Ngomong dengan tanpa ada orang yang ngomongnya. Misalkan ada suara tapi nggak kelihatan orang, maka disebut hatif. Maka jadi dari sini kalimat lahir hatif itu artinya telepon. Telepon itu kan ada suara, tapi orangnya nggak ada, suara aja.
Maka disebut hatib telepon itu. Jadi kalau di suatu hutan ada suara, orangnya nggak ada, itu hatifa bihil hatib, maka terdengarlah suara, gitu aja terjemahnya. Fahatifa bihil hatib, fahatifa maka terdengarlah suara perlahan dari seorang pembicara. Kalau situ apa terjemahnya? Jejak kehidupan nasib. Hah? Jejak kehidupan nasibnya. Bukan. Suara berbisik. Pada terdengarlah suara yang berbisik. Hatib itu membisikkan suara. Fahatifa bihil hatib. Fahatifa maka membisikkan bihi dengan al hatib yang membisikkan. Terjemahnya fahatifa bihil hatib maka terdengarlah bisikan suara. Hatifa bihil hatib. Jadi dari sini lahir kata telepon ya. Telepon itu hatib artinya. Al hatib itu telepon. Bahasa Arabnya. Suara tanpa orangnya. Maksudnya suara tanpa orang. Yaitu sohun bihi soihun. Sohun itu suara, bihi yang dengannya, soihun pendengar, soihun pasami'a sautuhu lalu terdengar suaranya, walam yaro sahsi sahsohu tidak terlihat sosoknya. Ada suara kedengaran, fahatifa bihil hatif, lalu terdengar bisikan suara. In qata'at asaruhum, katanya. In qata'at asaruhum, telah putus asaruhum, jejak-jejak mereka, telah hilang jejak-jejak mereka, telah sirna jejak-jejak mereka. Secara harfiah in qata'at itu putus ya, atau sirna atau hilang sama. In qata'at asaruhum, in qata'at fi'il madhi, asaru fa'il. Telah hilang bekas-bekas mereka, jejak-jejak mereka. Wa baliyat tahtat turab ajsamuhum. Baliyat telah hancur, telah rusak, hancur, rusak. Baliyat itu bermakna faniyat. Faniyat itu musnah, hancur, pana. Wabaliyat dan telah musnah, telah hancur, tahtat turab, di bawah tanah, ajsamuhum, jasad-jasad mereka. Kita menanyakan orang yang dulu. Nah sekarang mereka sudah tiada. In qata'at asaruhum, bekas mereka sudah hilang. Bekas mereka sudah hilang. Jejak-jejak mereka sudah hilang. Kemudian baliyat telah rusak pula jasad-jasad mereka. Ini sebenarnya peringatan yang pernah saya sampaikan di sini tentang muhasabah ketika orang itu mati, maka ta'akkad, kan, yakinlah bahwa dunia tidak akan bersedih dengan hilangnya kita. Ya, seluruh kehidupan dunia akan tetap berjalan sebagaimana adanya. Semua tugas-tugas kita ada yang menggantikan, termasuk tugas mendatangi istri. Gitu. Iya. Kemudian harta diambil ahli waris. Kemudian yang pertama hilang adalah nama kita. Ketika kita mau dimandikan tidak bilang mana Miftah, tapi mana jenazahnya, sini. Ketika mau dikubur juga tidak bilang mana kesini, ini Nandang, enggak, mana jenazahnya, kan gitu. Kemudian ini seperti ini nih. Ketika orang bertanya, nanti suatu saat anak cucu kita bertanya, kemana nih yang di Al-Hikmah? Ini anak kecil yang sekarang kan udah gede nih, nanti jawab dia kayak gini jawabannya, telah hilang bekas satu kan hilang nanti itu, tidak tahu lagi saya itu, ya Allah kayak itu. Telah hilang bekas-bekas mereka dan telah hancur jasad tubuh mereka. Ini nanti cicit akan begitu tuh. Wabakiyat a'maluhum, maka yang tersisa adalah amal-amal mereka. Wabakiyat yang tersisa a'maluhum, amal-amal mereka. Qolaid, tetap terkalung, tetap tergantung di dalam lehernya. Fi a'naqihim,
tetap tergantung fi a'naqihim pada leher-leher mereka. Ini disebut leher maksudnya itu ya maksudnya ngikutin amalnya. Ini masih kelanjutan hadis yang dulu, bukan kelanjutan ya, masih penjelasan hadis yang dulu sebetulnya. Kalau orang itu mati diantar oleh tiga hal, amal, harta dan amal. Tapi harta dan keluarga pulang, yang tinggal adalah amalnya. Ini gitu gak? In qata'at asaruhum wa baliyat tahtat turab ajsamuhum wa baqiyat a'maluhum qalaida fi a'naqihim. Nasib kita begitu nanti itu. Siapapun. In qata'at asaruhum. Jadi bayangkan aja, anak cicit, anak cucu, anak kecil yang sekarang ada ditanya, mana maman? Wah, nggak tahu tuh di mana ya. Dia bilang nggak tahu itu, bekas dia nggak ada, jasa dia sudah rusak, yang tersisa amal tergantung di leher. Nah, pesannya ya, jadi tetap aja harus menganggap besar itu amal. Bismillah. Berarti termasuk di sini itu yang datang ini anak manusia soleh. Iya. Masuk sini. Iya. Oke, yang ke tis'atu wal isrun. Al maqalatu tasi'atu wal isrun ya, maqalah ke 29. An Aliyin radhiyallahu anhu. An Aliyin radhiyallahu anhu. Tafaddal ala man syi'ta. Tafaddal ala man syi'ta. Tafaddal ya. Tafaddal. Ala man syi'ta sama dengan isma syi'ta. Ada hadis itu. Isma syi'ta, hiduplah kamu sesuka kamu. Ini juga tafaddal ala man syi'ta. Ya. Tafaddal ala man syi'ta. Saya baca dulu yang tebalnya ya. Fa anta amiruhu. Anta amiru. Was'al man syi'ta fa anta asiruhu. Was'al man syi'ta fa anta asiru. Nah, yang ketiganya di belakang. Wastagna ya. Nih. Istagni amman syi'ta fa innaka nadhiruhu. Wastagni amman syi'ta fa innaka nadhiru. Nah, sampai situ. Jadi wastagni amman syi'ta fa innaka nadhiruhu. Monggo. Wastagni amman syi'ta fa innaka nadhiru. Pendek ya, cuman sarahnya agak panjang. An Aliyin radhiyallahu anhu wa karama wajhahu. Salah satu gelar Ali itu karamallahu wajha. Kalau Abu Bakar As-Siddiq, kalau Umar Al-Faruq, Utsman Dzun-Nurain, Ali juga ada karamallahu wajha. Semuanya radhiyallahu anhum. Tafaddal ala man syi'ta, silahkan berlaku apapun kepada orang yang kamu kehendaki. Silahkan ya, silahkan melakukan apapun alaman syi'ta kepada orang yang kamu kehendaki. Begitukah? Coba. Silahkan berbuat baik Berbuat baik di sini ya. kepada siapa yang kamu suka. Iya. Kehendaki. Tafaddal, silahkan Berbuat baik. ala atas ya, man syi'ta, orang yang kamu kehendaki. Maksudnya silahkan berbuat baik kepada siapapun. Nah, ini man itu kan kategorinya jadi am ya. Salah satu ciri am itu menggunakan isim mausul, siapa saja. Siapa saja atau ma. Tafaddal, silakan melakukan kebaikan ala kepada atas man syi'ta, siapapun, siapa saja, syi'ta yang kau kehendaki. Jadi nggak usah pilih-pilih gitu ya. Ai ahsin ilaihi, ahsin itu berbuat baiklah, ilaihi kepadanya, wa an'im alaihi, an'im alaihi, berikanlah nikmat atas mereka, siapapun.
atasnya. Fa anta amiruhu, anta amiruhu. Kalau melakukan kebaikan itu, kalau kamu melakukan kebaikan itu, fa anta maka kamu amiruhu, amirnya. Apa amir? Raja. Rajanya. Kamu akan jadi pemimpinnya. Kamu akan jadi rajanya. Ini kawan Ali itu luar biasa. Iya. Kalau kita banyak berbuat baik kepada orang, kita akan jadi amirnya, akan jadi pemimpinnya. Nah, itu. Fa anta amiruhu. Ai ahsanta ila syahsin bil ita'i sirta amiron lahu. In ahsanta, jika kamu berbuat baik, ila syahsin kepada seseorang, bil ita dengan memberikan pemberian-pemberian, sirta kamu akan menjadi amiron, pemimpin, lahu baginya. Dan ini memang ada negatifnya juga sih, ada positifnya. Orang yang berbagi-bagi sembako itu jadi pemimpinnya jadinya ya. Jadi pemimpinnya itu. Tapi ya di sini ini kan menceritakan faktanya manusia itu kalau diberi maka loyalitasnya kepada si pemberi itu udah pasti. Kalau diberi itu. Kalkin. Maka di kesempatan lain Alim bin Abi Thalib mengatakan, siapapun yang mengajari aku satu huruf maka aku akan menjadi budaknya. Dikit lagi sampai. Ada di bawahnya? Jadi gitu. Jadi kekuatan ito itu pemberian. Nah ada kalau kita ingin masyhur, ya ada ingin besar, ingin apa itu. Nomor satu harus punya al-yaqin, keyakinan. Itu bisa dilihat di YouTube tapi bahasa Arab. Namanya Syaima Ahmad. Syaima Ahmad itu anak pinter, cantik, orang Arab, cantik, pinter dan fasihnya luar biasa. Syaima Ahmad itu. Dia banyak membaca psikologi dan motivator perempuan. Tapi saya nggak tahu persis itu dari Mesir apa atau dari lihat itu. Cakep sekali itu Syaima Ahmad. Itu belajar bahasa Arab, mendengarkan Syaima itu sama Anadil. Itu belajar mendengarkan yang pas bahasa Arab yang enak, fasih, disampaikan oleh yang cantik pula. Waduh. Nah dia menjelaskan ada 5 hal untuk menjadi, atau 4 ya. 1 al-yaqin. Tapi ternyata dibahas juga sama Buya Syakur. Jangan-jangan Buya Syakur dari Syaima juga itu dengerin. Yang kedua al-ito. Nah itu ito. Al-ito. Ito itu kedermawanan, murah memberi. Murah memberi itu. Al-ito. Ya memberikan waktu, memberikan penghargaan. Pokoknya prinsip memberilah. Prinsip memberi seperti air sumur, kalau dia memberi maka akan menerima. Begitu dia memberi akan bersih, diambil terus airnya akan bersih, airnya akan banyak, pori-pori airnya akan keluar terus. Tapi kalau sumur itu dibiarkan tidak diambil airnya akan busuk itu, akan busuk itu. Terus al-ita. Jadi, nah kalau tapi kayak Buya Syakur, sekaya apapun orang itu kita nggak respect kalau dia tidak memberi. Orang menjadi respect itu karena memberinya itu, bukan karena kayanya. Secerdas apapun, setinggi apapun ilmu seseorang, kita tidak respect katanya, tidak terhormat orang itu kalau dia tidak memberikan ilmunya. Nah, itu biarpun sedikit ilmunya tapi diberikan berfaedah, itu lebih penting. Maka ilmu bermanfaat. Gak usah banyak-banyak, asal bermanfaat ilmu itu, biarpun sedikit disampaikan, diajarkan ya. Ito ini. In ahsanta ila syahsin, jika kamu berbuat baik kepada seseorang, bil ito, dengan memberikan sesuatu apa saja yang bisa diberikan, dengan memberikan perhatian, penghargaan, apalagi duit, apalagi lain-lain, sirta amiron lau, maka kamu akan menjadi pemimpin baginya. Dan ini
terjadi ini dalam keadaan negatif atau positif. Muawiyah itu kenapa Muawiyah itu banyak pengikutnya itu karena loma diantaranya. Lomo itu gampang memberi hadiah, gampang tuh hadiah. Gitu. Dan itu terjadi di siapapun kan. Jadi loyalitas itu kalau lomo salah satunya. Was'al man syi'ta fa anta asiruhu. Mintalah kamu. Was'al, mintalah kamu. Man syi'ta, kepada siapa yang engkau kehendaki, mintalah kamu. Nah ini harus dihindari. Fa anta asiruhu, kamu akan jadi tawanannya. Sebaliknya yang dari pertama, kalau banyak dikit-dikit minta, dikit-dikit pinjam duit, itu jadi tawanan itu udah. Dan tidak punya harga itu. Dalam level Indonesia, dalam level negara ya begitu juga. Kalau banyak minta tolong, banyak utang. Lalu 600 gitu. Was'al, mintalah, man syi'ta, kepada siapa saja yang kamu kehendaki. Fa anta asiruhu, kamu akan jadi tawanannya. Maksudnya adalah was'al annas, mintalah kamu kepada orang, matah tajuh minal mal, apa saja kebutuhan kamu dari harta itu, wal ilmu dan ilmu. Fa ini tajta ila syahsin, kalau kamu butuh kepada seseorang, fidzalika dalam segala hal, fidzalika dalam hal itu, sirta abdan lahu, kamu akan menjadi hamba baginya itu. Kalau banyak meminta, banyak minta tolong, dikit-dikit minta tolong, minta minjem duit gitu, akan jadi tawanannya itu. Li'annan nufus jubilat. Nah ini karakter ya. Karena sesungguhnya jiwa itu jubilat, memang diciptakan bihubbi man ahsana ilaiha. Tapi nanti ada pelajaran yang penting. Karakter jiwa itu adalah diciptakan adalah menyukai, mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Itu logis banget ini. Karakter jiwa itu adalah diciptakan oleh Allah, itu memang menyukai bihubbi man ahsana ilaiha, kepada siapapun yang berbuat baik kepadanya, kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis berikut ini. Tapi ada yang pelajarannya berharga adalah siapa yang benar-benar berbuat baik kepada kita? Jawabannya Allah. Maka Allah lah yang paling berhak untuk kita balas kebaikannya, istilahnya itu, untuk kita sembah. Karena Allah lah yang paling banyak memberikan kebaikan kepada kita. Man ahsana ilaiha. Kecenderungan orang itu akan, dan itu logis banget, itu benar itu. Setiap orang diciptakan menyukai yang berbuat baik kepadanya. Ahsana ilaiha. Kama fil hadis. Waman ahabba syai'an fahuwa asirun lahu. Siapa yang ahabba syai'an, mencintai sesuatu. Siapa yang mencintai sesuatu, fahuwa asirun lahu, maka dia akan jadi tawanannya. Kalau Anda menyukai mancing, maka mancing akan jadi tawanan Anda. Kalau Anda menyukai bola, bola akan menjadi tawanan. Kita menjadi tawanan bola itu. Kita akan menjadi tawanan yang kita cintai. Tawanan. Tapi tawanan bukan berarti tawanan yang sebenarnya, maksudnya hati kita itu tertawan itu kepada yang itu dibahas nanti kok oleh saya akan disampaikan lagi. Ada 20 ciri-ciri cinta yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, baik dalam Madarijus Salikin dan dalam cinta, buku tentang cintanya itu 20 ciri orang mencintai itu. Salah satunya itu ini, menjadi tawanannya. Ahabba syai'an. Kalau kita punya hobi kita akan tertawan dengan hobi kita itu. Kalau kita hobi gapleh, gapleh itu akan kita jadi tawanan gapleh itu, main gapleh. Apalagi, pokoknya hobi-hobi itu hati-hati itu, hobi adu ayam. Ngadu ayam kita jadi tawanan ngadu ayam itu. Hobi koleksi mobil. Ya sama. Jadi jangan ini kalau ada hadis ada anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama yang kamu cintai. Kemana-mana ya itu ya. Anta ma'aman ahbabta. Iya.
Wali qauli aliyin dan ucapan Ali adalah dan karena ucapan Ali ya, liqauli aliyin berkata karamallahu wajhah, ana abdun. Ini tanda kutip abdunya, bukan hamba kayak hamba gitu. Ini mah beda, maksud tanda kutip itu man abdunya beda di sini. Ana abdun man allamani harfan. Itu terkenal nih ucapan ini. Aku akan menjadi hambanya, aku akan menjadi hamba kepada orang yang mengajari aku cuma satu huruf. Gitu. Karena telah memberikan kebaikan, maka dia akan menjadi hamba. Ini tanda kutip, tapi bukan jadi hamba jadi nyembah gitu, bukan. Maksudnya dia akan memuliakan, menghormati pada orang yang meskipun sedikit, hanya satu huruf. Itu kan dalam bahasa Arab kan hiperbola ya. Mana ada orang yang ngajarin satu huruf ya. Itu kan hiperbola. Maksudnya itu aku akan menjadi tawanan atau budak bagi orang yang mengajari aku walau hanya satu huruf. Ya, nyatanya kan gak begitu juga. Ini kan ungkapan sastra hiperbola ya, kayak gitu. Ya. Kayak bisikit tamroh itakunar walau bisikit tamroh, takutlah api neraka walaupun dengan sebiji korma. Di setiap negara, setiap bahasa punya istilah-istilah yang bombastis kayak gitu, tapi orang udah memahaminya udah pasti. Kalau di Kalimantan, saya mah nggak punya uang sesen perot juga katanya. Kalau orang aing mah teu saperak-perak acan. Teu saperak-perak acan padahal kan mana ada uang seperak. Seketip dulu mah kan. Saya mah. Fa in syaa ba ini wa in syaa a'taqani gitu. Fa in syaa itu ya gimana ya? Tadi hanya sampai situ ya. Ana abdun man allamani harfan. Sampai situ. Dia bisa saja menjualku atau Fa in syaa, jika dia mau, maka jangan ba'ani, dia akan menjual aku ya. Wa in syaa, dan jika dia mau a'taqani, dia akan memerdekakan aku. Fa in syaa ba'ani, menjual. Kalau dia mau, dia akan menjual aku. Wa in syaa, dan jika mau a'taqani, dia akan membebaskan aku. Terakhir, wastagni amman syi'ta. Wastagni amman syi'ta fa innaka nadhiruhu. Nah, kalau Anda merasa cukup, dan merasa cukuplah aman dari siapapun syi'ta yang engkau kehendaki. Dari wastagni, dan merasa cukuplah. Merasa cukuplah maksudnya itu menghindari untuk minta, ya jangan ini banget, tapi jangan saklek banget. Diusahakan tidak dikit-dikit minta tolong kayak di lawan yang tadi itu. Merasa cukuplah itu mandiri lah. Kalau situ apa terjemahnya? Ya, merasa cukup. Merasa cukup aja tetap ya. Apa yang kau miliki jangan dikit-dikit. Wastagni, merasa cukuplah aman syi'ta, terhadap siapapun yang kau kehendaki. Fa innaka nadhiruhu. Jika begitu, maka sesungguhnya kamu akan jadi pesaingnya. Nadhiruhu itu pesaingnya. Nah, kalau kita juga menahan diri untuk tidak dikit-dikit, jadi kita satu level. Tapi kalau kita banyak banyak meminta bantuan, kita akan jadi di bawah, kita akan jadi tawanannya. Tapi kalau kita bertahan, dia bertahan juga, kita jadi saingannya, jadi satu level, enak itu sebenarnya. Tapi kan 100% begitu hidup susah. Ya, sesekali kita menjadi tuan di bakat yang lain, tapi pada saat tepat yang lain kita menjadi hamba buat yang lain. Tapi hamba ini jangan dipahami hamba yang menyembah itu ya. Dalam arti perasaan kita itu di bawah gitu. Itu memang udah pasti itu. Kalau nggak percaya pergi ke kampung bagi-bagi duit tuh. Udah. Itu orang kampung tuh akan cerita kemana-mana itu. Oh, pamaman mah. Cuma sekali ngasih. Pada sekali ngasih itu. Manusia kayak gitu. Manusia. Tapi kan jadi tertawan. Wastagna, merasa cukuplah aman terhadap siapapun syi'ta yang kamu kehendaki. Merasa cukuplah.
fa innaka nadhiruhu, maka sesungguhnya engkau nadhiruhu akan menjadi pesaingnya. Ai iktafi, cukuplah, bima indaka dengan apa yang ada padamu, minar rizq, berupa rizki itu, wala taftakir, jangan membutuhkan, jangan butuh fil mal, dalam urusan harta, asyah, kepada harta orang lain, agoniyin, kepada orang lain yang kaya ya, kasiril mal, yang banyak harta. Fa in lam taftakir, jika kamu tidak merasa butuh dengan harta orang lain itu, ilahi kepadanya, sirta goniyan mislahu, kamu akan menjadi orang kaya seperti dia juga. Kalau dia tidak menginginkan harta orang, biasa-biasa aja gitu, tidak melotot gitu, tidak ambisius, tidak terobsesi gitu dengan harta orang. Kita merasa cukup. Fa illam taftakir, jika kita tidak merasa butuh ilahi kepada harta orang itu, sirta goniyan mislah, kamu akan menjadi orang kaya seperti dia. Nah, keren ini Ali. Jadi apa kata Ali itu tadi? Ya, ini 2 katanya. 3 ya. 3 sama 1. Silakan tafaddal ala man syi'ta, silakan berbuat baik kepada siapapun yang kamu kehendaki. Fa anta amiruhu, kamu akan jadi pemimpinnya. Tapi sebaliknya, ini sebaliknya, was'al man syi'ta fa anta asiru. Memang Ali itu memang jagonya urusan ini, balagohnya ya. Mohonlah kamu kepada siapapun yang kamu kehendaki, tapi awas, fa anta asiruhu, kamu akan jadi tawanannya. Nah, tapi ini juga jangan terlalu saklek juga, nggak mau dikasih itu, nggak boleh juga. Kalau orang udah dikasih harus terima, nggak ada pilihan, nggak boleh itu, nggak boleh. Saya gara-gara ngaji ini nih saya hebat, ada orang asik kagak mau, saya nggak mau ketergantungan. Ya nggak begitu juga, ya jangan. Ya kalau giliran orang memberi terima kasih, alhamdulillah. Dan suatu saat kita ingin harus membalasnya kalau belum bisa, membalasnya dengan doa dan apa kalau belum bisa, atau dengan berbuat baik lagi kepada yang lain. Ya. Caranya itu. Jadi inspirasi, orang yang banyak berbuat baik kepada kita jadi inspirasi kita, jadi nular, kebaikan itu jadi nular gitu. Ini jangan memahami, jangan saklek banget ya. Jangan sampai nggak mau dikasih. Udah kalau dikasih itu nggak boleh nolak, tetap dikasih, terima. Nah. Yang penting ini perasaan kita itu nggak boleh ada gitu, ingin serba ingin tergantung, ingin meminta. Nah, ini yang nggak boleh itu, itunya perasaan itu. Yang itu ya ketergantungan kepada orang, menginginkan harta yang ada. Oh banyak banget, kapan mana bagian saya? Nah, biasa aja gitu. Nanti kita jadi tawanannya. Dan terakhir, merasa cukuplah dengan harta siapapun yang kamu terhadap siapapun yang kamu kehendaki. Merasa cukuplah, maksudnya itu tidak butuh ya, merasa cukup itu tidak butuh. Fa innaka nadhiruh, kamu akan jadi pesaingnya. Cuma 2 ya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.